Ya dulur, ini konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Rada Semarang, halaman 4 hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Nah ini kasus itu lur ya, kasus pembunuhan satu keluarga. Jadi bapak ibu beserta kakak dibunuh oleh racun oleh adik. Jadi seperti itu. Jadi oleh anak sulung ya. Nah ini saya bacakan dulu ya. Hamburkan uang ortu 400 juta. Nah ini karena penyebabnya berarti itu ini ya. Kasus anak racuni keluarga. Ini kalau orang menilai wah tidak sama dengan teori saya ya. Ini saya bacakan dulu lur ya. Nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya. Mungkit Radar Magelang, Polresta Magelang menghadirkan tersangka pembunuhan berencana warga Kampung Prajenan, Mertoyudan, Dio Dava Swadila atau DDS dalam press conference Selasa tanggal 6 bulan 12. DDS meracuni sang ayah Abbas Ashar, ibunya Heri Riani dan kakak kandungnya Dea Kairunisa menggunakan cyanida yang dicampur minuman kopi dan teh Senin tanggal 28 bulan 11. Pemuda berkepala pelontos itu digiring oleh petugas dari ruang tahanan mengenakan pakaian tahanan oranye, wajahnya ditutup masker hitam. DDS, anak kedua dari keluarga tersebut, mengaku sejak awal berniat membunuh keluarganya menggunakan racun. Hal ini dilakukan karena merasa sakit hati. Juga ada yang menjadi penyulut utamanya sehingga tega membunuh keluarganya, yakni karena ditagih uang hasil investasi. Nah, ditagih sama orang tuanya mungkin lah. Jadi ini bentukan dari orang tuanya sendiri sebetulnya ya. DDS menyampaikan sakit hati ini terpendam sejak masuk SMA. Ia merasa seperti dianaktirikan di dalam keluarga. DDS mengaku sering mengajukan protes ke orang tua, namun dia menyebut orang tuanya tidak memberikan tanggapan. Ia juga membenci kakaknya karena dianggap sering mengadu perilaku DDS kepada orang tuanya. Setelah lulus SMA, DDS mengaku belum memiliki pekerjaan tetap. Dia mengajak orang tuanya berinvestasi. Orang tua lantas memberikan uang secara bertahap mulai 2021. Total uang yang diberikan Rp 400 juta. Jadi sebetulnya orang tuanya itu mudah ya ta. Cuma ya DDS aja nih ya, karena memang dibentuk ya, dibentuk dari diucap-ucap itu loh. Nah, yang menyebabkan anak menjadi keras hati, menjadi hatinya membatu itu yaitu karena ucapan setiap hari. Uang tersebut hanya sebagian yang digunakan untuk investasi, sebagian lain untuk keperluan sehari-hari. Uang yang saya gunakan hanya sedikit dan sisanya saya pakai sendiri, ujar DDS kepada wartawan. PLT Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Syakun mengatakan niat tersangka membunuh keluarganya dengan racun muncul pada 15 November. DDS melakukan aksinya dengan rapi. Sebelumnya pelaku searching tentang beberapa kasus pembunuhan yang sudah terjadi. Pada 17 November, dia membeli racun arsenik 20 gram secara daring. Dan pada 23 November, DDS mencoba meracuni keluarganya dengan mencampur arsenik ke dalam dawet yang dibelinya. Dawet bercampur racun itu kemudian diminum oleh ayah, ibu, kakak, dan paman yang saat itu menginap di rumah. Namun, upaya tersebut gagal. Semua anggota keluarga yang meminum dawet hanya mengalami mual, muntah, dan diare. DDS kembali mencari informasi tentang racun mematikan. Dia akhirnya memutuskan membeli racun jenis kalium cyanida
racun dengan berat sekitar 100 gram itu dikirim dalam 2 kali pengiriman paket. Setelah semua racun cyanida diterima, DDS kemudian melakukan aksinya pada 28 November. Dia mencampurkan racun tersebut ke kopi dan teh yang biasa disajikan sang ibu untuk seluruh anggota keluarga setiap pagi. Jadi sudah dirancang sebelumnya, itu yang dimasukkan itu racun ke dalam teh yang diminum setiap hari. Setelah memasukkan racun, DDS duduk menyaksikan ayah, ibu, dan kakaknya menghabiskan minumannya. Setelah semua anggota keluarga menghabiskan minuman dan meninggalkan meja makan, dia mencuci semua gelas dan sendok yang dipakai. Ketika para korban mulai mengalami reaksi keracunan, DDS memberikan pertolongan. Dia membersihkan muntahan para korban untuk membuat alibi. Dia menelepon paman dan asisten rumah tangga keluarganya mengabarkan peristiwa tersebut. Sejarot menyampaikan DDS juga membersihkan TKP dan beberapa bukti seperti mencuci tempat minuman 3 korban dan membersihkan daerah dapur. Atas tindakannya ini pelaku bisa dikenakan pasal 340 KUHP dan junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati jelasnya. Nah ini lur ya, kasus Mas Dio yaitu yang beberapa hari lalu yang meracuni bapak ibu beserta kakak kandung yaitu, lah itu sebetulnya ini Mas Dio itu korban bentukan hatinya itu menjadi keras, menjadi membatu. Nah ini bentukan dari kedua orang tuanya, nggak tahu sing bapaknya atau ibunya ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya terbentuk menjadi Mas Dio menjadi anak yang keras ya, pendendam. Jadi ini pendendam ini. Jadi nah akhirnya apa, sampai berani melakukan pembunuhan dengan cara diracun ini. Nah, padahal kalau andai kata tidak dibentuk seperti ini, umpama tidak akan terjadi. Jadi ini karena bentukan orang tua. Ini senjata makan tuan ibaratnya gitu. Jadi terbunuh oleh kelakuannya bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Jadi sebetulnya ini senjata makan tuan. Makanya hati-hati cara mendidik anak. Mendidik anak itu kalau sudah begitu begitu ngerti gede sedikit udah pasrah ke dalam, karena ya dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Aku ridho, aku pasrah ke Sumele. Nah Mas Dionya harus menerima. Nah itu nanti malah enak, akan menjadi anak tidak menjadi pembangkang, menjadi hatinya keras, hatinya pendendam. Seperti itu. Jadi mudah sekali sebetulnya kasusnya. Penyelesaiannya tidak sulit ini. Cuma karena orang banyak tidak mengerti. Nah, akhirnya ya ini. Yang rugi siapa? Ya orang tuanya ini bunuh. Otomatis ini matinya mati ini konyol. Karena pembunuhan. Ini sama dengan dicekik. Jadi, mati belum sampai kepada jalannya, mati dipaksa oleh sang anak. Nah, anak itu karena korban dari durhaka ini sebetulnya anak. Durhaka, tinggal ya gimana ini bulat aja kayak sarung, bentukan itu bulat. Jadi ya harusnya itu orang tuanya itu sing meridhoi anak, otomatis nggak akan terjadi pembunuhan seperti ini. Jadi, nanti kalau Mas Dionya mendapatkan ridho, sebetulnya mendapatkan ridho dari kedua orang tua, otomatis Mas Dio nggak akan sampai tega membunuh keluarganya seperti ini. Nah ini karena dia dibentuk menjadi watak yang keras, watak yang
hati yang membatu, otomatis dia sampai berani melakukan pembunuhan dengan cara diracun itu karena dendam. Seperti itu. Ini kasusnya sepele sebetulnya, jadi nggak sulit lah untuk menyelesaikan karena nasi sudah menjadi bubur, ini sudah tidak bisa. Nah ini ya paling hukumannya nanti nggak tahu nih prosesnya nanti seperti apa nih, dari pengadilan ini yang menentukan. Ya kita bukan dari pengadilan, ya tinggal melihat aja. Nah, ini kasusnya ini umpama Yang Maha Kuasa ini sebetulnya sing salah orang tua ini di hadapan Yang Maha Kuasa. Orang tua itu nek ngucap apapun itu menancap pada anak, nggak bisa dibuka lagi kecuali yang benar tetap orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi ucapan apapun itu akan menancap di anak. Jadi seperti itu. Ya, ini sudah terlanjur gitu ya sudah menjadi bubur. Tidak bisa diperbarui ini. Nah makanya yang lain ya bagi orang-orang yang mungkin ada kasus seperti ini di tempat lain atau pada keluarga lain, makanya itu langsung anak itu langsung diridhoi pasal sumelah aja. Jadi lihat di kontennya saya gitu, nanti dilihat ya, terus yang teori-teori itu terus dipraktekkan sama anaknya masing-masing, nanti akan menjadi kehidupannya aman, damai, tentram, jadi saling simpati gitu. Nah, gitu lho ya.